Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Adik-adik perlu ketahui bahwasanya kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu ada 8. Yang pertama, kerajaan Islam Samudra Pasai. Kedua, kerajaan Malaka. Ketiga, kerajaan Aceh Darussalam. Keempat, kerajaan Demak. Yang kelima, kerajaan Banten dan Cirebon. Yang keenam, kerajaan Mataram. Yang ketujuh, kerajaan Goa dan Talo. Dan yang terakhir, kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai. Penguasa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti. Yang pertama, dinasti Meurahai dan dinasti Morasido. Letak geografis dari kerajaan Samudra Pasai terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera bagian utara. Kerajaan Samudra Pasai dikatakan bahwasannya kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malikus Saleh yang memimpin dari tahun 1285 sampai 1297. Dan raja terakhir dari kerajaan Samudra Pasai yaitu Zainal Abidin atau disebut Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin memerintah dari tahun 1523 sampai 1524. Beliau adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Bukti kemakmuran kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tom Virus, yaitu seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang dirham. Selanjutnya yang kedua yaitu kerajaan Malaka. Raja pertama dari kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Kerajaan Malaka kekuasaannya meliputi sebagian Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Malaka berpusat pada perdagangan dan penyebaran agama Islam. Puncak kejayaan kerajaan Malaka terdapat pada masa Raja Sultan Mansur Shah. Raja terakhir dari kerajaan Malaka yaitu Sultan Mahmud Shah, dan pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Selanjutnya yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama dari kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah. Kerajaan Aceh Darussalam perekonomiannya yang utama yaitu perdagangan. Ada 2 golongan yang sangat berpengaruh saat itu, yaitu Teungku dan Teuku. Pada masa Iskandar Muda didirikannya Masjid Baitur Rahman. Selanjutnya yaitu kerajaan Demak. Pendiri dari kerajaan Demak yaitu Raden Patah yang memimpin dari 1500 sampai 1518 Masehi. Letak dari kerajaan Demak yaitu berada di Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa Pangeran Trenggono. Sebab atau faktor keruntuhan dari kerajaan Demak yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Pangeran Sekar Sedal dengan keluarga Pangeran Trenggono. Pusat pemerintahan Demak dipindahkan oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya yaitu kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian kerajaan Cirebon adalah sebuah kesultanan atau kerajaan di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Kerajaan Cirebon merupakan
pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasi Kerajaan Cirebon di pantai utara Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Raja pertama dari Kerajaan Mataram yaitu Sutawijaya memimpin pada tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kesultanan Surakarta, Kadipaten Mangkunagaran. Selanjutnya Kerajaan Goa Talo. Adik-adik perlu ketahui bahwasanya Kerajaan Goa Talo itu ibu kotanya adalah Makassar atau Ujung Pandang. Raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan atau puncak kebesarannya pada saat pemerintah Sultan Hasanuddin. Beliau memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Dan yang terakhir, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Adapun raja-raja yang memimpin Kerajaan Ternate dan Tidore, yang pertama Sultan Zainal Abidin, yang kedua Sultan Tabarigi, yang ketiga Sultan Khairon, dan yang terakhir Ba'abullah. Kerajaan Ternate dan Tidore, karya seni bangunan yang terkenal dari Maluku adalah Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno. Itulah penjelasan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.